Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Hari ini akan diadakan pertunjukan drama di sekolah Pokemon. Anak-anak akan tampil di hadapan para orang tua. Setelahnya Satoshi dan kawan-kawan juga merubah sekolahan menjadi rumah hantu. Tapi hal itu malah mengundang hantu-hantu untuk datang ke sana. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Let's check it out. Hari itu tim Rocket sedang berjualan donat. Tiba-tiba buku terbang menerpa Musashi. Ia terdiam sejenak lalu berpaling menunjukkan gaya beraktingnya. Kojiro menawarkan donat, tapi Musashi malah memarahinya karena telah mengganggu. Ternyata buku yang sebelumnya adalah sebuah naskah drama, dan sekarang Musashi menganggap dirinya adalah seorang aktris. Ia akan mencari panggung di mana naskah drama itu dimainkan. Sementara itu, di sekolah Pokemon, Satoshi dan kawan-kawan terlihat sedang berlatih pertunjukan drama. Semuanya sangat antusias melatih peran yang akan mereka mainkan. Namun Satoshi mengaku ia kehilangan naskahnya. Oleh karenanya, Rotom meminjamkan naskahnya. Rotom lalu menanyakan apakah semuanya sudah siap, karena keluarga mereka semua sudah menunggu pertunjukan mereka hari ini. Satoshi penasaran apakah ibunya datang juga. Ibu Satoshi menyempatkan diri datang ke sini, sempat mengobrol juga dengan Lusamin, ibu Lily. Anak-anak semakin gugup karena hal itu. Setelahnya, kepala sekolah mengumumkan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Adegan memperlihatkan Lily di tengah panggung, sementara Mao yang menarasikan jalan ceritanya. Dahulu kala, ketika Alola kehilangan kekuatan bumi, ada seorang pahlawan bernama Lily. Lily memenuhi panggilan Raja Mamamane dan Ratu Amajo, memerintahkan untuk mengumpulkan kekuatan Pokemon legendari ke dalam tongkat Alola. Di belakang panggung, Mao menyuarakan suara Amajo sambil menyuruhnya untuk menyerahkan tongkat kepada Lily. Opening yang bagus, kata Rotom. Selanjutnya adalah giliran Satoshi dan Suiren. Bersama Mao, mereka berperan sebagai dewa penjaga pulau Alola. Lily belum bisa melanjutkan dialognya karena masih kurang satu lagi dewanya, yaitu Mamane yang masih sibuk memasang kostumnya. Setelah keempat dewa penjaga pulau berkumpul, Lily meminta kekuatan mereka. Saking gugupnya Satoshi dilihat ibunya, ia sampai lupa apa yang harus ia ucapkan setelahnya. Untung ada Mao yang mengingatkannya. Keempat dewa penjaga pulau memanggil semua Pokemon. Mirip Minecraft, kotak-kotak itu. Dengan semuanya yang terkumpul, mereka semua mengadakan ritual penghormatan dengan menari-nari. Rotom senang pertunjukan berjalan lancar. Pertunjukan dilanjutkan, Raja dan Ratu menari juga di istana. Sementara Lily melanjutkan pencarian Pokemon legendari ke berbagai tempat. Sampai Lily bertemu dengan 3 tetua yang memberikan bola emas kepadanya. Tiba-tiba muncul kaki Galeo yang mengakui perjuangan sang pahlawan sampai detik ini. Namun tidak ada yang tahu ada tim Rocket yang menyelinap masuk bersembunyi di langit-langit. Tim Rocket memenuhi keinginan Musashi untuk bersenang-senang dengan ikut juga bermain drama. Saat kaki Galeo berbicara, muncullah Lunala berdiri di sisi gunung sebelahnya. Ia adalah utusan Lunala yang bernama Musa Barbara. Bersama kaki Galeo, ia yang akan memberikan kekuatan kepada Lily. Tentunya mereka kebingungan karena hal ini tidak ada di dalam naskah sebelumnya. Sebelum terjadi sesuatu, Rotom menutup tirai. Para orang tua tidak sabar menanti babak kedua pertunjukan. Kaki bertanya siapa sebenarnya Lunala itu. Musashi mengaku sebagai aktris terkenal yang sudah banyak memainkan peran sebelumnya. Tidak ada yang memanggil Musashi atau Musa Barbara ke sini, melainkan ia dipanggil oleh panggung itu sendiri. Kalau soal naskah, Musa Barbara sudah merombaknya, supaya perannya bisa masuk ke dalam cerita. Walaupun begitu, mereka akan kesusahan menyesuaikan cerita baru itu. Rotom punya jawabannya.
Ia memiliki lebih dari 40.000 cerita yang bisa digunakan untuk menambahkan alur cerita baru. Tapi tetap saja mereka butuh lebih banyak pemain. Prop Kukui tidak bisa dipakai karena ia sibuk menangani pencahayaan. Kebetulan ada tim Rocket yang mengendap-endap. Mereka pun memutuskan untuk menjadikan tim Rocket sebagai pemain tambahan. Kepala sekolah mengatakan babak kedua akan segera dimulai. Tirai pun diangkat, tapi anehnya sang pahlawan Lily malah sedang bermain baseball bersama tim Rocket. Lalu datang lagi dua orang petugas yang menginfokan ada kasus kejahatan yang telah terjadi. Detektif Rotom muncul untuk membantu menyelesaikan kasus. Ceritanya mulai ngawur, tapi penonton tetap mencoba menikmati. Sebelum semakin kacau, Lily mengangkat tongkat untuk menyinari Alola. Kalau urusan cahaya, serahkan pada Satoshi Zma yang akan melakukannya. Dengan Pikachu yang bersembunyi di ekornya, Satoshi Zma menerangi Alola dengan Thunderbolt. Lanjut di belakang panggung, para pemain sibuk mondar-mandir berganti kostum, sementara Rotom menuliskan lanjutan ceritanya. Kadang ada yang masih kosong, namun Rotom sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskan jalan cerita drama ini. Drama dilanjutkan hanya memperlihatkan bayangan saja kali ini. Pikachu yang disuarakan oleh Satoshi mencari keberadaan Lily, namun di tengah perjalanan dihadang oleh Baku Games yang disuarakan oleh Kaki. Pikachu pun membesarkan diri menakuti Baku Games. Baku Games yang menyerah mempersilahkan Pikachu lewat. Drama mendekati akhir cerita, tapi semakin aneh pula alur ceritanya. Mulai dari Toge Denji robot melawan robot tim Rocket, Suiren main biliar bersama Kojiro dan berhasil mengalahkannya. Lalu ada Ashimari melawan Gara-Gara. Kojiro menyuruh Musashi untuk pulang sebelum mereka ketahuan oleh yang lainnya. Lagian sudah puas juga kan main dramanya. Tapi Musashi berniat untuk menyelesaikan drama ini sampai akhir. Setidaknya sampai ia mendapatkan tepuk tangan dari para penonton. Mereka pun tidak punya pilihan untuk memenuhi impian Musashi sampai akhir. Satoshi Zma akan memberikan kekuatan kepada Lily karena telah menyelesaikan tugasnya. Lily memanggil Lunala untuk memberikan kekuatan juga kepadanya. Musa Barbara menampilkan pertunjukan yang menarik di hadapan para penonton. Hal itu tidak lepas dari bantuan teman-teman yang mendukungnya. Nyasu tak sengaja melepas tali yang menahan Musashi. Untungnya ada Kiteruguma yang menangkap tali itu. Sa, Yusha Lirieru yo, oikinasai. Watashi wa tsuki ni kaerimasu. Kemudian Lily mengatakan kedamaian di Alola telah tercapai dan semuanya yang ada di sana hidup bahagia selamanya. Suatu pertunjukan yang mantap, para orang tua mendukung. Ya iyalah, masa orang tua tidak dukung. Para pemain pun menutup drama ini dengan salam perpisahan. Setelah pertunjukan selesai, mereka beres-beres. Rotom mengatakan rencana kedepannya berkaitan dengan science fiction. Satoshi setuju dengan idenya. Tapi sekarang yang terpenting mereka harus beres-beres dulu. Sudah diteriakin soalnya ini. Saat tiba waktunya pulang sekolah, Suiren entah kenapa hanya melamun. Suiren pun menceritakan apa yang telah terjadi. Kemarin saat ia baru saja pulang, kedua adiknya menyambutnya dan mengatakan ingin pergi ke rumah hantu. Seharian itu aja yang dibicarakan oleh kedua adiknya. Kalau begitu, mengapa mereka semua tidak pergi ke rumah hantu saja, kata Satoshi. Tapi rumah hantu itu sepertinya tidak ada di Alola. Kemudian datang Acerola yang berkunjung ke sekolah Pokemon. Satoshi memperkenalkan Acerola yang berasal dari Pulau Ula-Ula kepada teman-temannya. Acerola sendiri datang ke sini diminta untuk mengantarkan buku dari perpustakaannya. Menjadi pengalaman pertama bagi mereka yang baru kali ini melihat Mimikyu yang bisa terbang. Itu karena Mimikyu atau Mimi itu memang adalah hantu. Mereka pun kaget sekaligus takut setelah melihatnya secara langsung. Satoshi menanyakan apakah Acerola tahu di mana mereka bisa menemukan rumah hantu yang mungkin ada di dekat tempat tinggal Acerola. Acerola mengatakan tidak ada, tapi bisa dibuat kok. Kalau memang dibutuhkan, kepala sekolah siap meminjamkan sekolah yang bisa digunakan saat malam hari.
Singkat cerita, malam harinya semuanya berkumpul di sekolahan. Prof ada di kantor kalau mereka perlu sesuatu. Sebelum masuk, Suiren mengingatkan kepada kedua adiknya agar selalu mengikuti arahan dari Rotom. Ho, Sui, dan Rotom menunggu di luar. Sementara Suiren dan yang lainnya yang akan mempersiapkan rumah hantu. Saat sudah siap, Ho dan Sui masuk ditemani oleh Rotom. Dengan CCTV, Mamane mengawasi pergerakan mereka. Mamane menghubungi Lily dan Mao yang sudah siap menakut-nakuti. Mereka berdua membuat asap palsu, lalu Lily menakuti mereka dengan nama Kobushi yang digantung tali pancing. Tapi nama Kobushi itu tidak boleh disentuh, atau nantinya ia akan mengeluarkan organ tubuhnya untuk memukul balik. Melanjutkan ke tempat lainnya, Ho dan Sui dikejutkan kehadiran 4 hantu. Mereka lari dikejar-kejar, tapi satu hantu menginjak hantu lainnya. Yang ternyata itu adalah Pikachu Satoshi kaki gara-gara yang menjadi hantunya. Setelah itu ada keanehan yang terjadi. Kain yang digunakan sebagai kostum tiba-tiba terangkat sendiri. Begitu juga dengan tongkat pancing dan ember yang digunakan oleh Mao dan Lily. Mereka jadi bingung, apakah memang betul ada hantu di sini? Untuk itu, Acerola memerintahkan Kagebozu Forsyth menampilkan apa yang sebenarnya yang ada di balik penampakan ini. Di dalamnya ternyata ada Pokemon-Pokemon tipe hantu. Bukannya takut, Ho dan Sui malah mengajak hantu-hantu itu bermain. Sebenarnya hal ini sudah sering terjadi. Pokemon tipe hantu kerap berkumpul di sekitar Mimi. Kelihatannya memang kedua adik Suiren senang bermain-main bersama Pokemon-Pokemon itu. Tapi yang bahayanya kalau Pokemon-Pokemon itu sempat menyukai mereka berdua. Mereka akan dibawa, tidak akan pernah terlihat lagi. Ya sudah aja sih mainannya sih. Ini sudah terlalu berbahaya. Main hantu-hantuannya harus dihentikan sekarang juga. Sayangnya kedua adik Suiren tidak mendengarkan. Oye, Karyo, Ho, Sei, dari tomo. Saat Suiren mencoba memperingatkan, Mumargi malah membawa mereka semua masuk ke dunia lain. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Acerola. Ho dan Sui masih bermain tanpa tahu mereka bisa saja dibawa oleh Pokemon-Pokemon itu. Suiren mencoba menyelamatkan adiknya, tapi ia dihadang oleh Pamjin selagi kedua adiknya benar-benar dibawa kabur. Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk mengalahkan semua Pamjin itu. Tapi itu ternyata hanyalah ilusi yang berubah menjadi buah labu. Mereka semua tidak tahu sebenarnya dunia macam apa ini. Yang terpenting sekarang adalah mencari Ho dan Sui dulu. Dengan bantuan Mimi yang bisa mendeteksi, mereka dituntun masuk ke sebuah ruang bawah tanah. Sesampainya di dalam, mereka malah dijatuhkan lagi ke lubang yang gelap, mendarat di sebuah tempat yang terbalik antara atas dan bawahnya. Meskipun begitu, mereka tetap mengikuti arahan dari Mimi. Terlihat Ho dan Sui mempunyai sayap, terbang bersama Pokemon tipe hantu lainnya. Suiren meminta kedua adiknya untuk turun. Sudah cukup main rumah hantunya, tapi kedua adiknya masih ingin bermain di tempat ini. Lagi-lagi Mumargi muncul menggunakan kekuatannya untuk memindahkan Suiren dan kawan-kawan. Namun kali ini mereka dipisahkan ke berbagai tempat yang berbeda-beda. Mamane dan Mao dipindahkan ke hutan, di mana di sana mereka menemukan rumah yang terbuat dari permen. Mamane mencobanya, ternyata rasanya sangat lezat. Mao yang awalnya ragu sekarang malah ikut-ikutan memakan rumah-rumahan itu. Keduanya berakhir menjadi gendut dan kesusahan untuk berdiri. Sementara itu Satoshi, Kaki, dan Lily masih mencari teman-temannya. Saat itu mereka melihat pertunjukan boneka yang dimainkan oleh Jupeta. Mereka pun memutuskan untuk mampir melihatnya sebentar. Setelah pertunjukan selesai, anehnya Satoshi dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Tubuh mereka telah dirubah seutuhnya menjadi boneka. Ho dan Sui menyadari kakaknya telah menghilang, tapi mereka terus saja mengikuti kemana Mumargi pergi. Suiren dan Acerola malah dijamu pesta teh. Suiren bilang mereka harus bergegas mencari adiknya, tapi dari atas jendela terus menuangkan teh, hingga teh itu meluap dan menyebabkan banjir. Suiren dan Acerola menaiki gelas. Suiren yang berpengalaman di perairan bisa mengendalikan situasi. Namun belum selesai sampai di situ, di depan mereka ada air terjun. みんなをバルーンで包んで。あ
Acerola jadi kepikiran, bagaimana jika semua ini hanyalah mimpi yang dibuat-buat oleh Mumargi. Untuk memastikannya, Suiren memukul-mukul wajahnya sendiri, tapi tidak terjadi apa-apa. Di bawah ada Puante dan Poirot mengejar. Namun kemudian ada tangan yang besar yang menyelamatkan mereka. Dan ternyata itu adalah Nekoala. Bisa jadi sekarang mereka keluar dari mimpi Mumargi memasuki mimpi Nekoala. Satu-satunya harapan adalah Nekoala itu. Suiren berteriak supaya Nekoala membangunkan mereka semua dari mimpi buruk ini. Mereka semua terbangun di sekolah Pokemon. Ternyata semua itu memang hanyalah mimpi. Dan untungnya Pokemon hantu sudah pergi. Adik Suiren juga ditemukan dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Kepala sekolah menemukan Nekoala tertidur di lonceng. Ia pikir pasti Nekoala sedang bermimpi sampai-sampai membunyikan lonceng malam hari begini. Kembali ke Suiren, semuanya berterima kasih karena berkat dirinya dan Acerola mereka jadi terselamatkan. Acerola menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang dialami teman-temannya malam ini. Suiren membelanya bahwa itu bukanlah kesalahannya, melainkan semua ini karena adiknya tidak mau mendengarkan Suiren. Ho dan Sui agak kecewa karena hantu sudah hilang, tapi mereka tetap ceria melupakan perjuangan yang dialami semuanya hari ini. Hal ini membuat Suiren marah besar. Ia berubah menjadi hantu menakuti kedua adiknya. Oh, Onee-chan, soro-soro honki de okoru yo. Obakeyashiki yori Onee-chan no hou ga kowai ne. Diakui sebenarnya hari ini cukup menyenangkan. Bagaimana kalau mereka mengakhirinya dengan membereskan sekolah Pokemon sebelum kembali pulang ke rumah? Setibanya di rumah, Ho dan Sui berebutan bantal dan tidak mau tidur juga. Ho, Sui, mou nenasai. Onee-chan, honki de okoru kedo. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai.